Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Selamat datang di 1000 km Challenge. Challenge yang dibuat untuk mencari tahu siapa dari kami yang paling tidak bisa menyetir hemat. Tapi yang kita udah tahu adalah siapa dari kami yang paling sering curang melakukan itu. Jadi sebelumnya, di video sebelum ini, kami bertiga jalan ke Bali menggunakan Chery Tiggo 8 CSH untuk coba menantang rekor jarak tempuh yang dicatatkan oleh tim Chery. Dan kami kalah. Dikit kalahnya itu. Dikit kalahnya. Itu yang membuat kami penasaran. Siapa sebenarnya biang kerok kekalahan itu? Nah, maka dari itu akhirnya sekarang kita jalan lagi di trip yang berbeda di 1000 km challenge ini. Kita mau nyari tahu siapa biang kerok yang bikin kita kalah sama rekornya tim Chery. Makanya sekarang nih kita ada 3 mobil yang sama. Chery Nggak ada alasan lagi kan? Chery Tiggo Cross CSH, Yes. semua speknya sama, biar nggak ada alasan lagi. Tapi ini odometernya paling banyak. Iya, tapi yang odometer banyak artinya sudah inrayan. Ya, Yang lain belum belum, tentu. masih baru. Tapi gue surprise loh. Biasanya kan Om Fitra itu orang paling taat aturan, orang paling humble, Ternyata ternyata kalau kali gini- ini menyebalkan sekali ya Om Fitra ya. Nah, kita lihat dulu sejumlah kejadian yang ada di episode 1. Maaf, 27,0 km per liter. pasti ada kecurangan itu. Nggak ada kecurangan, semuanya fair, cuman nyetirnya aja yang bener. Oh, mobil terlalu rapat ke Arif, itu terlalu rapat ke Arif. Enggak, Arif ngerem-ngerem tadi. Apaan, gue dari tadi belum injek rem. Itu yang namanya curang tuh. Itu di belakang bis gede banget tuh. Jadi ini banyak nih akal bulus nih orang tua nih. Bakal mulus Ya. gimana sih? Begitu dia yang bagian depan, dia nyari chase car. Dia selalu Nempel chase car. Chase car-nya pelan banget, cuma 80. Enggak. Nah, episode 1 itu bisa Anda saksikan di channelnya Arif Muhammad sebelum Anda lanjutkan Jadi dia menonton banyak. yang episode Dia ke-2 bisa ini. edit, dia bisa dipotong-potong. ngedit potong-potong dan dia Ya, bisa dia ngomong apa potong aja yang bagus, karena ini video yang dia bagus-bagus. Emang udah sebelumnya. lihat hasilnya seperti apa? Iya, Tadi pasti udah ada, pasti saya yang edit, menguntungkan pasti Om Fitra. bagus-bagus. yang ngedit bukan gue, tim. Tapi kan di review, oh enggak, ini jangan, ini take out, Ini take mungkin out. kalau satu orang berbuat kesalahan terus yang nyalahin satu, yang lain nggak apa-apa, berarti mungkin emang salah paham. Enggak. Tapi kalau kita berdua sepakat Om, Iya. Itu kalau tadi kita berdua sepakat, video cuplikannya sudah dibuat se-fair mungkin. Dan sampai di Semarang saya leading. Gini, leading tuh leading dikit, sama Leading mobil dikit, baru. leading dikit Kedua, tetap aja leading. warnanya warna putih. Jadi ketika matahari Mendung terang, kemarin, mendung seharian. tuh. Itu Ayo, bisa dijadikan sekarang kita alasan. berkubu. Enggak. Om, Ada itu bagian itu panas. mendung seharian Mendung, jadi nggak ada. bagian panas, AC-nya tidak terlalu bekerja keras dibanding warna hitam. Nggak juga terus Nggak. abis itu nuduh orang nggak taat aturan segala macam. Siapa kemarin yang pas gilirannya di depan Nah, Lu. ntar, itu melanggar aturan nggak? apa? Itu jahat Om. Itu gak jahat, normal aja. Kenceng pelan. Normal aja. Aduh, ini gua By the way, temennya siapa nih by sebenarnya? the way, dia impostor banget nih. Kadang-kadang di situ, kadang-kadang di sini. Kurang ajar. Enggak, ini karena gue fair. Coba kalau misalnya nih ya, tiap lagi di depan nih kelakuannya. Kalau Om Fitra lagi di depan, dia selalu strip swimming, nyari truk, nyari bus, ngintil di belakang. Iya. Biar Selalu. hemat selalu. Padahal kita Nggak udah sepakat, pernah kita udah sengaja. sepakat itu tidak boleh dilakukan Nggak ya. pernah sengaja. Lari Selalu. 80 tiba-tiba ada truk pelan mau nyalip susah. Masa tiap Ya di udah depan ditunggu selalu dulu. pelan. Pelan, ada bis pelan. Jadi kita gantian Mau dia 50 mau kilometer. ditabrak. Mulu, Ada pasti yang di di depan. depan. Nah, ini yang gue tahu nih Om ya, dikit Om. Kalau misalnya Om Fitra lagi di depan, Om Fitra itu mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Itu yang terjadi Ya dari semua kemarin. pasti mencari keuntungan buat diri Ya, sendiri. walaupun lo nabrak aturan. Tapi kalau Om Mobi yang di depan, dia bukan cuma mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Dia coba gimana ngerusuhin yang lainnya di belakang. Dia memastikan yang di belakang itu susah dan Kotar- terpuruk dan gitu. kotar kacir, iya. Jadi kan paling depan itu paling dirugikan karena belangin ya kan. Iya. Kalau Om Fitra kan selalu Bisa gitu. Kalau Om Mobi di depan tuh pas turunan kecepatan berkurang, nggak berkurang. pas tanjakan kecepatan Lo sengaja naik. kan biar kita ngerem, kita harus ngegas lagi biar kita berantakan hasilnya. Enggak begitu. Ini bukan kompetisi yang Ya, jadi kita itu memang untuk menghindari efek slipstream yang menguntungkan satu dua pihak, kita selalu ganti-gantian. Dan ini tetap akan kita lakukan. Hari ini kita akan berjalan lagi ke arah timur. Nah gini, Kita ini- bikin perjanjian deh. Enggak, Ayo. kita bukan ke arah Ayo. timur, kita ke arah selatan. Selatan dulu baru timur. Baru ya. timur. Ya. Kita bikin rules yang bisa kita tepatin deh. Ayo. Oke, rulesnya Boleh apa? slip streaming atau enggak? Harus jaga jarak aman minimal. Enggak, boleh atau enggak? Jawab dulu. Boleh slip streaming atau enggak? Slip streaming nggak bisa dihindari Gini, lah. gini, gini, karena tiap yang ada yang di belakang pasti slip streaming. Yang di depan boleh slip streaming apa enggak? Iya, yang di depan, Pertanyaannya. yang di depan. Nggak boleh.
Bener Bener ya, ya, nggak boleh yang dengan paling sering sekarang soalnya. dulu nih. Nggak boleh dengan sengaja gitu. Ya, nah kan Om, semuanya Sekarang dibikin gini, nggak sengaja. kalau di depan ada truk, kita mau nyalip ada mobil, ya kan kita nunggu nanti itu dibilang nggak selip-selip. selesai. Enggak, kemarin di belakang nggak ada mobil lu masih nempel. Ya udah nggak boleh ya, nggak boleh sama sekali Oke, apapun sepakat ya? alasannya ya, Sepakat sepakat ya? ya. Oke. Ya. Oke. Oke. Nah, ini karena rutenya lebih pendek, ini kita ada tol dan ada non tol. Kita perpendek Sebagian deh, besar 10 tol. kilo. 10 kilo kependekan, 20 deh. Oke, per 20 boleh. Tapi di tolnya per 50. Di tol per 50. Tapi kalau di jalanan kayak jalanan Jogja gitu 10 kilo tuh panjang om, jadi nggak apa. Gak apa-apa per 20 kilo aja. Kalau udah Gini keluar, deh. di keluar tol nggak ngaruh ya? Udah gini ini Di keluar tol 10 kilo, di dalam tol 50. ini nggak jalan-jalan nih cuman gara-gara ngomongin peraturan. Jadi kalau di tol tetap 50. Di 50 udah keluar tol 10. Tolnya 10 pendek kecepatan. banget. Tolnya pendek banget. Tol ke Jogja jauh. Ya udah 30 kilo di tol. Oke. 30 di tol, di jalan biasa 15. Ya udah. Tengah-tengah. Tengah-tengah. 15. Nggak boleh slipstreaming. Oke. Yang di depan pakai etika lanjutin Ya. lah. Nah, Jangan gas-rem. siapa Enggak, yang nggak direm sama sekali. siapa yang memenangkan challenge ini akan dilihat pada saat kami mencapai 1000 km dan dilihat range tersisa di bahan bakarnya. Saat ini dia masih leading gara-gara kecurangan kemarin. Dan sekarang kami sudah menempuh 450 km. Ya, sisa 650 lagi. 550. Sementara leading Enggak, tapi so far MID kita berangkat belum sampai 1000 nih. Let's go. Makanya lo jangan jahat, Om. Nggak jahat. sekarang giliran leading siapa? Arif, Kenapa gua? Kemarin Masih di Om depan Mobi. Hah? Masih Om Mobi. Kemarin sampai Semarang tuh baru 20 kilo Om Mobi. Masih 30 kilo lagi pas nih, 30 kilo di tol baru kita gantian. Enggak 20 kemarin. 420 kan kita tuh Tinggal 10 keluar. kilo lagi di tol. Enggak, 420 kita keluar. Om Mobi itu mulai di kilometer 400 baru 20 kilo. Enggak. Iya. 420 dari Udah mana? tinggal Enggak. tambahin 30 Enggak. kilo. Oke, jadi sekarang kita udah menempuh 445 km dengan konsumsi bahan bakar 50 km terakhir itu 25 km per liter. Range-nya masih 555 km. Dan karena kami baru meriset penggunaan bahan bakar dari Cirebon, untuk dari Cirebon sampai sekarang sampai Semarang ini saya baru pakai 11 liter, menempuh kira-kira 240 km itu dengan 11 liter. Sekarang kita ke Jogja. Jogja ini masih rutenya tol, tapi setelah Jogja itu sudah kita memutuskan untuk lewat jalan yang bukan tol. Nah, ini juga ada aturannya yang tadi belum dibilang, bahwa selama perjalanan ini kami tetap harus pakai AC. AC-nya itu menggunakan blowernya 2 dan suhunya itu 23 derajat Celcius. Dan ternyata itu udah cukup kemarin. Dingin, kerasa dingin, nggak panas sama sekali atau nggak kurang dingin tuh nggak. 23 derajat di mobil ini cukup. Oke, sekarang kita punya range tersisa 551 km, 23,8 km per liter. Dari Cirebon kita sudah menghabiskan 11,2 liter untuk mobil ini. Dikit sih. Selamat pagi dari Semarang. Oke, ini adalah hari kedua trip kita 1000 km challenge. Jadi ini kita recap dulu. Posisinya sekarang last 50 km-nya itu average full consumption-nya adalah 24,3. Since reset yang kemarin kita reset bareng-bareng, total fuel consumption-nya 11,5 liter dan sisa jaraknya 551 km. Kemarin kalau nggak salah mobil 552 ya. Jadi sekarang posisinya yang terakhir seingat gue itu adalah saya dan Om Mobi sama, tapi sama Om Fitra kita kalah 5 km. Jadi semoga hari ini kita bisa menyusul dan membaik. Guys, jangan lupa AC dinyalakan 23 derajat Celcius. Iya, 23. Om Mobi Ya. maju dong, Om Mobi. Nomor 1 nih sekarang. Om Mobi maju dong. Ya, Om Mobi paling depan. Urutannya sekarang gue di belakangnya Om Mobi, lo di belakang gue, Rif. Jadi kalau dalam kota gue doang nih. Nah, nanti Om Mobi di tol 30 kilo. Terus kan mereka lambat banget.
nurut kami duluan. Om, kalau di dalam kota tuh jangan cepet-cepet, kenapa sih? Biasa aja. Gue ngejar Kitigo 8 tadi. Kayak bocah nih orang berdua. Ya nggak apa-apa, nggak pengaruh kalau dalam kota mah kecepatan rendah, cuman kita bawanya wajar aja kecepatannya. Gue nggak bisa kecepatan wajar, Bang. Gue nggak bisa kecepatan wajar tuh dari mobil tuh. Ini luar biasa ya. Kita tuh udah menempuh hampir 450 km tuh, bisa lihat. Dan bensin yang tersisa itu masih 3/4 lebih. Padahal ini terakhir diisi di Jakarta. Nah, tim Cherry sendiri itu udah pernah nyoba mobil ini bisa 1294 km. Mungkin kita nggak ngalahin tim Cherry, tapi kita lihat pas kita sampai 1000 km siapa yang range-nya masih paling banyak. Mobil. Pan. Oke, kita udah masuk tol, jadi tinggal menyelesaikan yang tugas yang kemarin 30 km ke depan. Om Mobi di depan. Tolong nyetir yang konsisten ya Om. Terserah yang depan, yang belakang ikutin aja. Oke. Kilometer 433 ditambah 30 jadi 463. Dibuletin jadi 470 ya Om ya. Enggak, nanti berubah di tengah jalan ininya, kilometer tolnya, lihat deh. Oke, kita pakai trip meter deh. Sekarang di trip meter 452. Berarti di trip meter 480 ya. 482 dong, bukan 480. Kok dibuletinnya ke bawah? Dibuletin sama-sama 5. Ya udah, karena udah dalam kota juga 480 ya di trip ya. Om Fitra, Yes. average-nya berapa sekarang? Wah, tadi lewat dalam kota pasti jelek dulu nih, bentar ya. 23,2. Sisa range? 549. Lo berapa? Om Mobi berapa sisa range? 543. Pertahankan. Rip, kita kerjain sesuatu, Rip. Apa tuh? Nanti gue rem-rem. Lo rem-rem kan gue kena juga ya? Enggak, nanti gue kasih aba-aba, lu menjauh. Apa-apaan tuh? Nggak ada tuh konspirasi kong kali kong. Lokasi Aba-Aba kan Om Fitra juga denger ya? Nggak ada deh, nggak ada cara-cara curang kayak gitu. WhatsApp call kali ya? Wah, ini mulai cari cara buat ngerjain saya nih. WhatsApp call. Awas ya, jangan sampai curang. Aduh, lewat perbukitannya keren banget emang ini tol dari Semarang menuju Jogja ini. Dan ini karena mesinnya kuat ya. Mesinnya ini tenaganya 204 HP. Dan torsinya di atas 300 Nm. Jadi effortless. Kadang-kadang mesin nyala, kadang-kadang mesin mati gitu. Itu udah semua komputernya yang mikirin. Dan Cherry Tiggo Cross CSH ini pakai DHE dan DHT. Apa itu? Dedicated Hybrid Engine dan Dedicated Hybrid Transmission. Jadi mesin serta transmisinya memang eksklusif hanya untuk sistem hybridnya. Dengan begitu dia bisa efisien sekali. Menurut klaimnya Cherry. Dan ternyata bukan hanya efisien tapi juga kencang. 0-100 mereka klaimnya 9,4. Om Mobi sudah melakukan pengetesan, hasilnya di bawah 8 detik 0-100 nya, di 7 detikan. Dan karakter bantingannya ya, ini tuh dewasa untuk ukuran SUV compact. Nggak ada namanya memantul, lebih cenderung ke arah empuk walaupun nggak sampai empuk banget gitu ya. Jadi masih tetap stabil, pas lah kekerasan suspensinya. Kenapa itu nempel ke mobil bak terus ya selip streaming? Nggak nempel Om, ini emang lagi pengen di sini. Tuh dia ngikut lagi. Gimana dia ngikut lagi, orang dia di depan lu?
Ya udah, gue mau di sini aja. Kalau dia ke kanan gue nggak ikut. Tuh lihat tuh Om Obi tuh, kelakuan yang menuduh kita curang dari tadi tuh. Ini udah 98 km per jam. Om, lo mau gue di mana, Om? Ada aja alasannya. Dia juga slipstreaming. Curang. Dia juga Belajar slipstreaming dari sih. senior senior. Tuh, ada aja tuh akalnya tuh. Gimana Om? Ditempel terus nggak tuh pick up tuh? Katanya tadi kalau pick upnya kanan dia nggak mau kanan. Itu kelakuan, heran. Nah sekarang truk yang ditempel. Iya. Tuh Ya sekarang udah, gue truk. kiri deh, gue kiri deh. Ini kanan lagi, tuh lagi. Tadi kanan lagi. Pelan banget, Om. Ya udah sih, ikutin di depan, terus yang depan. Tuh. Kita nih, aduh, ikutin lagi pick up-nya. Ini pick up kenapa tiba-tiba depan gue lagi deh? Salib, ambil kanan. Oke, gue ambil kanan. Tuh Om Obi lihat kelakuannya Om. Oke. Lihat kelakuannya nggak Om Obi? Ya, sama kayak lo juga sebenarnya. Sama parahnya kayak Om Obi juga. Jadi setiap mau perpindahan, ini tuh perjalanannya selalu menegangkan antara kita bertiga. Selalu ada pertikaian lewat HT ini gara-gara yang depan slipstreaming nih. Arif nih pakai dua strategi dari kita semua, kita berdua, slipstreaming orang random yang tidak kami lakukan, ya, yang tidak Om Mobi lakukan, dan yang Om Mobi lakukan adalah ngurangin kecepatan di saat yang tidak perlu ngurangin kecepatan. Udah 470. Tuh, ini mau pindah transisi. Masih 1,6 kilo. Tuh. Dari tadi yang paling dirugikan Om Mobi, nggak slipstreaming. Tapi ini emang udah lo hitung ya, Om Fitra ya? Gue nggak ngitung sama sekali. Ini bener-bener cuman ngikutin urutan dari Jakarta kemarin. Terus karena ini tolnya lebih pendek, tadi kita semua sepakat setiap 30 kilo gantinya. Kenapa tiba-tiba gue dituduh menghitung jarak supaya sebagai bagian dari strategi? Bukan Kenapa gitu, tiba-tiba curiga kepikiran seperti doang. itu, Om Obi? Ya semua orang juga bisa hitung. Mereka tuh curiga karena kita sepakat bahwa di tol yang Jogja ini 30 km, mereka tuh curiga saya udah ngitung supaya pas giliran saya nyetir itu tolnya habis. Om, ini cuma ngikutin dari Jakarta ditambah kesepakatan yang kita bertiga setuju bersama. Ya setelah lo hitung, gue curiga aja, curiga bukan menuduh. Ya udah, ini kan 10 kilo lagi kan Arif ganti nih. Iya, jadi kan kalau di tol sebelumnya sekitar 50 km sekali gantinya. Sekarang di tol yang menuju Jogja ini kita 30 km sekali. Itu berdasarkan kesepakatan bersama tadi. Tapi mereka curiga bahwa saya sudah menghitung sendiri bahwa dengan formula 30 km sekali gantian dan urutan pada saat itu, pas saya ke bagian di tol tuh sedikit sekali. Padahal enggak, saya nggak ngitung. Mereka ketakutan aja, dan ya kalau mau ngitung mereka juga bisa ngitung sendiri kok. Ini kita memang kalau lagi kompetisi gini saling curiga itu kental sekali. Oke, sekarang giliran saya pindah ke depan dan kebetulan ada turunan, jadi enak nih buat nyusul. Udah 471 600. Oke, gue profesional, lihat nih, gue susul. Rif, lo pelanan dikit, gue udah 100 ini, nggak bisa lebih. Bisa, ayo. Wah, Kita lihat Om Fitra ada strategi apa lagi nih, asal bulusnya nih. lalu lintasnya sepi, susah berstrategi. Paling strateginya abis nyalip mobil depan langsung pindah ke kiri, biar ya mereka ada tambahan 2-3 detik kena hambatan angin deh. Nah, ini kalau lalu lintas kosong gini kita nggak bisa berstrategi apa-apa. Sebaiknya kecepatan itu jangan terlalu tinggi, karena semakin tinggi semakin besar hambatan anginnya, dan mereka yang di belakang itu akan semakin diuntungkan. Jadi kalau lagi kosong gini saya akan turunkan kecepatan ke 85 km per jam. Dibandingin 100 km per jam, mereka nggak bisa dapat keuntungan sebesar itu kalau di 85 km per jam.
Nah, sekarang kita masuk ke tol baru yang langsung menuju Jogja nih. Jadi kita nggak perlu keluar Klaten. Dan Arif ketinggalan, nggak tahu kenapa pas tadi keluar dia menjauh. Nah, kalau udah ketinggalan kayak gini, strategi kita adalah kita tambahin lagi kecepatannya sampai 90-100. Jadi dia harus effort untuk mengejar kita. Nanti kalau dia udah nempel lagi, baru kita turunin ke 80 lagi supaya dia nggak bisa dapat keuntungan banyak dari slip streaming. Legal loh itu semua. Nggak tahu, si Arif tuh selalu suka ketinggalan, kadang-kadang suka kurang antisipasi. Emang harus konsentrasi penuh kalau kita mau buntutin mobil di depan. Tapi tetap walaupun ngebuntutin, tetap dalam jarak yang aman dan kita bisa ngindar kalau ada apa-apa. Nah, ini gue normal, lari 100 di jalan tol, masih dalam batas regulasi. Oke, tadi kilometernya mulai dari 0 lagi. Kita terakhir keluar 492. Jadi kira-kira 10 kilometer 10 kita tukeran. Bukannya pakai trip meter. Oke, kalau mau trip meter artinya 3 kilo lagi. Ya enggak dong. 534, kita harus tukeran di 542. Sekarang 535, 7 kilo lagi. Enggak dong, bukannya tadi trip meter itu tukeran 380 terus 530. 430. Enggak dong, 452, 482, 512, habis itu 542 sekarang. Tuh, Rip, bener, Rip. Bener apanya? Enggak, gua kan 30 kilo tetap di tol. Lo cuma dapat kebagian sekali ini tol. Tapi kan gue menjalankan 30 kilo gue. Dia mengatur sedemikian rupa. Lo mengatur sedemikian rupa sehingga di ruas tol ini yang kita ada terakhir tol di trip ini untuk hanya kebagian sekali di depan. Gue nggak bisa berbuat apa-apa juga. Toh kan emang udah kita sepakatin bersama dan ikutin urutan yang dari Jakarta kan. Dia udah bikin peraturan per 30 kilo. Ya. Berarti lo cuma sekali dong di ruas tol ini. Lah, kan tadi kita udah diskusikan bersama. Lo tadinya mau cuma 10 kilo sekali, nggak mau 50 kilo sekali. Gue maunya 50 kilo sekali. Terus itu disepakati 30 kilo kan. Iya, udah lo hitung, gila. Ada. Nggak, beneran nggak dihitung. Itu cuma keberuntungan saja, tapi tidak dihitung. Enggak sih, ini direncanain dari awal sih. Sumpah nggak direncanain dari awal. Gue juga nggak tahu berapa panjangnya nih tol. Berencana, Rif, bener, Rif. Nggak ada rencana, ini hoki aja. Bener feeling lu dari awal, Om Obi. Enggak, beneran nggak Kita dihitung. bikin peraturan 30 kilo. Dia per 30 kilo. Om, lain apa, Om? Tunggu, Om. Rif, gua lari dalam batas yang kita sepakati 80 sampai 100 dan gua konsisten. Lu nya aja yang ketinggalan. Oke, ya, berarti nggak ada aturan line up ya. Oke. Iya, dari tadi juga lo seenak jidat kanan kiri, kencang pelan, kita yang ngikutin dari belakang yang nyesuaiin. Oke. Ini biar masyarakat tahu aslinya Fitra Air ini. Apa sih asli? Apa salah gue? Apa kecurangan gue? Coba sebutin. Udah sistematis, modus sistematis sekali. Asli. Men, lo tuh yang punya keuntungan untuk streaming sama gua. Ya lo ikutin gue dong. Dan gue larinya konsisten dari tadi. Kalaupun tambah cepat dan tambah pelan juga pelan-pelan gitu loh. Makanya jangan ketinggalan. Tuh di dalam kota tadi gue yang disalahin ninggalin. Sekarang nih jangan ketinggalan. Di dalam kota nggak ada hubungannya sama streaming. Itu supaya kita nggak nyasar dan nggak terpisah. Contoh dalam kotanya lu Semarang tuh lu bukan gua. Nggak ngaruh apa-apa kalau di dalam kota. Ada aja alasannya. Orang kalau udah ketinggalan range-nya, emang ada aja alasannya. Jadi kalau dalam kota boleh ninggalin, nggak boleh ninggalin. Kalau gini boleh ninggalin. Om Mobi lo juga melakukan itu kemarin. Lo juga nggak nungguin kita, suruh kita yang ngejar Om Mobi. Emang iya? Kan emang iya.
Nah kan emang iya. Gua kan tetap nempel depan gua. Nah depan gua kosong, gua mau nempel siapa bagus, gua nggak slip streaming ke siapapun. Nggak ada yang saya lakukan ilegal. Saya nggak slip streaming ke mobil depan. Saya nggak yang pelan kenceng gitu. Cuman strategi saya simple. Kalau misalnya mereka lagi ketinggalan, saya lari kecepatan maksimal 100. Kalau mereka lagi nempel, saya lari 80 supaya mereka nggak dapat keuntungan slip streaming terlalu banyak. Tapi ketika mereka ketinggalan, ya udah, saya 100. Artinya kan kalau mereka mau nempel lagi ke saya, mereka harus lebih dari 100 kan. Makanya kalau memang strateginya slip streaming, ya jangan sampai ketinggalan. Terus saya yang disalahin. Ya, Om Mobi silakan maju ke depan. Sudah gilirannya, udah kilometer 10. Om Mobi kenapa pelan sekali? Masih di batas kecepatan. Kayaknya Om Mobi ngerti strategi ini. Dia sengaja pelan supaya sama kayak tadi, supaya 23,3. hambatan anginnya nggak terlalu banyak. Udah 33,3 km per liter. 34,4. Rif, Iya. mau gua kasih tahu nggak nih strategi yang dijalanin Om Mobi ini apa? Apa tuh? Sebenarnya ini mirip dengan strategi gua tadi. Apa tuh? Jadi pada saat dia tidak bisa lepas dari kita, pada saat dia nempel, dia akan jalan sepelan mungkin supaya kita tidak mendapatkan keuntungan hambatan angin yang besar dibandingin kalau dia kecepatannya lebih tinggi. Nanti kalau sewaktu-waktu dia bisa lepas dari kita atau kita ketinggalan, baru dia kecepatan maksimal. Enggak, Om Mobi nggak sejahat lo. Lo nggak lihat kita lari berapa sekarang? Nanti kalau misalnya ternyata kita ketinggalan, dia akan ngebut supaya kita lebih effort untuk ngejarnya. Astaga, jadi dari tadi lo selicik itu, Om Fitra. Itu bukan licik, itu cerdik. Iya, ternyata itu strategi dia. Gue juga nggak. Om Fitra membuka topengnya sendiri. Gak apa-apa, gue juga kasih tahu di video, gue kasih tahu ke lo, tolnya juga bentar lagi habis. Gue baru ngeh. Iya itu benar, tapi gue baru ngeh itu. Yes, itu strategi gue tadi. Totally legal. Kota Jogja jangan gue lagi yang depan. Ya udah, gue nggak apa-apa. Arif gilirannya. Lo selesai kilometer aja. Oke, kita sekarang udah mau masuk Jogja. Oke Om, jadi panjang tolnya ini 120 km ternyata, saya juga baru tahu. Jadi sebenarnya pembagian yang paling adil itu kalau 40 kilo sekali gantian. Tapi Om Mobi yang pertama itu adalah menyelesaikan utang di episode sebelumnya. Kan episode sebelumnya baru 20 kilo, jadi 30 kilonya tadi yang pertama itu Om Mobi. Enggak. Pasti nggak begitu perhitungan lo deh. Dan pasti yang awal-awal tuh yang di tol yang sampai Semarang pasti sebenarnya Om Mobi dapat lebih banyak di depan. Enggak juga, waktu di tol itu cuma 20 kilo di tol Trans Jawa. Nah, habis dari Semarang selesaiin 30 kilonya di tol Solo Jogja. Habis itu kita sekali di depannya. Jadi udah adil itu. Enggak Om, gue percaya perhitungan lo lebih cepat dan gue kalah. Oke, yaudah. Nanti sekarang kita ini udah masuk Jogja, kenapa gue disuruh di depan? Karena gitu tadi hasil pembicaraan kita di tol gantian. Kemarin di Semarang Om Mobi, sekarang Om Fitra. Kalau dilihat dari urutannya, mesti habis Om Mobi itu Arif. Gue di depan juga nggak masalah sih, mundur aja kalian. Nah, kan gitu. Besok di Pacitan lo yang di depan ya Om ya? Iya, pokoknya sesuai gilirannya aja. Udah Rif, sekarang lo di depan. Lo punya tugas lagi Rif. Kita minta tolong lo cariin makanan khas Jogja yang enak ya. Gue tahu ada rekomendasi makanan khas Jogja. Let's go. Kita masuk Jogja dan lihat ini, trip meternya udah 571,7 km. Bensin yang tersisa masih di atas setengah, bahkan lebih dekat ke 3/4. Ya memang artinya
Definitely mobil ini satu tangki bensin hanya 51 liter. SUV dengan tenaga sebesar ini bisa melaju 1000 km lebih. Makanan khas Jogja nih. Apa bagian khas Jogjanya ini? Tadi requestnya kan makanan yang ada di Jogja, khas Yang Jogja, yang enak, parkirannya luas. Selamat datang di Payakumbuh. 3 tahun di hati sanak. 3 tahun udah makan payakumbuh di Jakarta. Ke Jogja ketemu payakumbuh lagi. Lah, tadi nggak spesifik bilangnya pengen apa? Pengen khas Jogja, khas Jogja. Orang Jogja juga khas makan di Payakumbuh di sini. Ya udah nggak apa-apa, enak Lapar kok. sih. Oke, tadi fair ya semua mainnya ya. Enggak. Benar. Tapi kita mulai dari awal dulu. Ternyata dia nyetirnya serabutan, dia ngambil ugal-ugalannya plus pelan. Iya, ngambil dari siapa? Ngambil ugal-ugalannya siapa? Mobi. Terus pelan maju mundur kayak siapa? Benar. Ini nempel dari dia. Semua lo tempel, ya kan? Iya, sampai mobil pick up tuh, mobil Enggak. sayur lo Iya. tempel, ada buktinya. Kebetulan ada di depan gue juga bingung. Ini truk ngapain sih depan gue mulu? Ya karena lu nya nggak minggir, kosong di Giliran gue ke layarnya. kanan, dia ke kanan juga. Enggak, emang harus nyalip. Ya, udahlah. Terus udah gitu main kecepatan Apa sih? Iya. Nggak konsisten juga kecepatannya gitu. pelan kencang pelan Kayak kencang. siapa? Kayak Mobi. Enggak. Astaga, itu Terus? serahin depan aja pokoknya. Saya nggak terima di Bisa nggak sih kita nggak Iya, panas-panasan gitu, oke, bisa nggak oke. sih? Terus abis Arif tadi, terus gue kan Om, Iya. clean semuanya nggak ada Iya. masalah. Enggak. Clean. Enggak clean. Clean. Apa nggak cleannya apa? Clean. Nggak cleannya apa? Dia main kecepatan. Lah, kecepatannya 80 sampai 100 seperti yang 80 disepakati. sampai 100 ketika ketinggalan jauh di belakang orang-orang yang lain. Ya, jangan sampai ketinggalan dong. Tuh. Enggak. Begitu Kan dekat kita- pelan-pelan. Kan kita perjanjiannya kita beriringan. Tidak ada perjanjian kita beriringan. Dia yang kemarin Om Mobi Beriringan. ninggalin. Kemarin Om Mobi Beriringan. ninggalin lo ngomel-ngomel Om. Loh ya boleh, terus habis itu mobilnya melan kan? Lah karena kita Mobi tuh di atas kecepatan maksimal, dia sampai 110. Enggak. Gua saksi tadi begitu Om Mobi punya kesempatan ninggalin Om Fitra, Om Mobi memilih untuk menunggu karena kita harus beriring-iringan. Iya. Kapan? Dari tadi Dari tadi selalu kayak Kalau gitu. dilihat dari kemarin, Mobi begitu ada kesempatan ninggalin, dia ninggalin di Enggak, depan. Enggak ninggalin. Kita Ini licik banget. Kok Iya. licik? Cerdik, bukan licik. licik. Kali ini lo licik. Liciknya Om. di mana? Ya, Licik. Nah, ada di lain waktu, Hah? gue mengakui kayak Om Fitra ini pintar, Om Fitra ini cerdas. Kali ini lo licik, Licik. Om. Cerdik, Licik. bukan Licik. Cerdik sama Iya, gini. Cerdik Strategi- sama licik itu sama. Gini. Yang licik itu untuk negatif. Strategi gue sama. Strategi gue buka tadi. Kalau lo lagi di belakang gue akan kecepatan minimal yang dibolehkan. Hah? Ketika lo nanti ketinggalan, gue akan di kecepatan maksimal. Tapi kita perjanjiannya kita beriring-iringan. Enggak, perjanjiannya nggak ada depan wajib kan, nunggu ya, yang belakang. Namanya di tol ya, kan dinamis banget ya. Iya. Ada momennya kayak udah nempel Om Fitra, terus Om Fitra ngambil ke kanan, pas kita mau nyalip ada yang dari Iya. belakang kencang segala macam, ketinggalan lah kita. Iya. Harusnya kan kalau misalnya lo baik Om dan lo stick sama rules, Gua lo nungguin baik. kita kan. Gua baik. Ya, terus gini, Baik. lo lari 100 km per jam. Ah, Di posisi kita berdua ketinggalan. Iya. ah. Lo expect kita mau lari 110, 120 ngerjain lo? Kalau mau ngedekat lagi, Enggak, dan kalau mau ngedekat lagi, lo dengan besar hati, Gue- berjiwa Gini, satria, gini. lo Enggak. memelan. gue tuh baik ya. Enggak, Enggak baik sama sekali. Enggak. dulu-dulu lo baik, kali ini enggak. Gue tuh baik ya. Cuman gue ini kompetitif. Ini kompetisi gitu loh. Beda, biasanya juga lo berkompetisi dan Fair, lo fair. kompetitif, tapi lo dulu fair biasanya Om. Ini Om, fair. kali ini lo nggak fair Om. Lu bilang gue nggak fair karena lu lagi ketinggalan posisinya sama Enggak, gue. Enggak, emang kenyataannya kayak gitu. Ini kayak gitu. Lebih nggak fair lagi mana? Kita udah jelas-jelas janjian jangan nempel mobil di depan ya. Iya, jangan nempel ya. Itu ditempel terus. Siapa yang mulai kayak gitu? Lu. Yang mulai duluan siapa?
Dia. Om Lu Fitra. mulai duluan. Kan terus habis itu kita Mulai duluan. kita ini lagi Ada sebab, perjanjiannya. ada akibat. Setelah dia melakukan itu, Tuh. dia bikin peraturan nggak boleh. Setelah Kok dia bisa melakukan gitu? itu. Terus Om Mobi juga tadi pas saya di belakang dia pelan. Nah. Oke. Terus ada satu momen kencang. Gue ikutin kencang. Lo ketinggalan di belakang. Nggak ditungguin juga sama Om Mobi. Enggak ditungguin, gue bisa ngejar. Coba kecepatan gua ajar. Kecepatannya wajar. 100, terakhir Wah, 100. iya. Gue Enggak masih nyampe. bisa nempel. Kan kita kecepatannya 80 sampai 100. Enggak. Gini. Kita main sesuai dengan regulasi. Tapi kita harus beriring-iringan atau enggak? Udah jawab aja deh. Ya udah, jawab sekarang aja. gini, ini sekarang Lah, habis kan sekarang, Iya, selalu iya, sekarang. iya, masih kita nggak bisa ngulangin yang Habis ini, sebelumnya. habis ini kan nontol semua nih. Iya. Ya kan? Nih kita habis nontol, aturannya gimana? Ya, aturannya Nempel gimana? semua ya. Semuanya yang dari belakang semuanya ngikutin yang depan pokoknya ya. Susah dong kalau misalnya Gini nonton, aja, nanti kita gini jalan-jalan. aja. Pasti ada Kan momen. keadaannya banyak. Kalau gitu yang berada di belakang berhak minta yang depannya buat nungguin. Iya, tapi ini peraturan dibikin setelah dia melanggar Ya, semuanya, iya. ditabrak Bukan semuanya nggak ada. peraturan. Kalau nggak ada peraturan ya nggak ada pelanggaran. Orang ini baru kita omongin sekarang. Pintar banget. Pinter Jadi- banget. Bukan pintar sih, kali ini Kita licik nggak bakalan sih. bisa menang. Iya, Dip, kali kalau ini kayak gini. licik. Cerdik licik. bukan licik. Enggak. Licik. Kalau biasanya gue mengakui om lo kompetitif dan lo pintar gitu. Nggak Kali juga, ini lo Kak. licik banget Lo om. pendapat lo nggak bisa fair karena lo lagi kompetisi sama gue nih sekarang Nggak, nih. nggak, Dan nggak, posisi nggak. lo berdua ketinggalan nih. Licik, kompetisinya licik. Licik. Ya, oke, makanya. Udah. Ya kan? Payakumbuh buah itu makanannya enak-enak. Masalahnya di setiap restoran payakumbuh buah ada beginian Nah, nih. ini buat apa? Ini kenarsisan dari Lo pemiliknya. bukan ada alasannya. Apa? Kalau Apa misalnya lo coba ke rumah makan Padang yang tua-tua, Hah? itu pasti selalu ada foto kakek-kakek tuh di temboknya. Kebetulan yang ini ownernya belum kakek-kakek. Iya, nggak Makanya semua. didandanin kayak kakek-kakek. Bener nggak semua? Nggak semua. Nah, lu foto gini dong, Rif. Iya, ini baru foto bagus. Ini baru gua. keren. Ini bagus. Lu Enggak, ini. Oh, iya, oke. Alhamdulillah, enaknya makanannya. Kenyang Alhamdulillah. banget. Tapi nggak pernah nyangka sih makanan Jogja Bisa seenaknya ya? ternyata nggak semanis yang dibayangkan Iya, gitu loh. biasanya kan manis gitu Iya. ya. Nyari krecek nggak ketemu. Iya. Adanya itu. Ini, Kerupuk kulit jange pakai kuah, jadi Krecek. krecek. Ini restoran recommended buat yang pengen cari makan enak, Hah? tapi nggak recommended buat yang cari gudeg. Nggak ada Nggak ada gudeg di sini. Padahal di Jogja Mestinya bikin bukannya. fusion. Gudeg ala Padang. Lain kali spesifik makanya bilang mau makanan Jogja gitu. Rasanya Nah. khas Jogja tadi ngomongin. Anyway, kita udah mulai hujan nih. Oke. Ya, Dan kita akan melanjutin jalan ke Pacitan. Pacitan. Oke, sekarang rulesnya terserah deh. Daripada gue tuh selalu Nih, dituduh terus. Loh, nah ini kan di luar kota tadi 15, di luar tol 15 km. Nah, habis Arif kan udah tadi. 15. Sekarang Kesini. Om Fitra. Fitra. Oke. Nah, Jangan Ada- ninggalin kita. Siapa yang pernah ninggalin? Astagfirullah. Gue konsisten, gue konstan. Lu yang ketinggalan. Ya udah, ini ada rules baru nggak? Ada harus baru gini, nggak? siapa ngikutin yang leading atau leading harus nungguin? Pokoknya yang leading di depan. Harus ngikutin, kita harus kejar leading. Iya dong. Tapi leadingnya nggak boleh lebih, nggak boleh yang kecepatannya ngelewatin batas 60 lah kan maksimal di luar Ya, kota. Kita jalanin aja, cuma ini kita bikin aturan ntar juga ada aja celahnya. Iya, Nggak, Ya, jalanin aja. kenapa lu nuduh gue suka cari celah? emang dari celah. Tahu nggak? Semua peraturan dia bisa mengakal-ngakalin apa yang belum diatur. Gini. Menuduh sesuatu Ah, ini tadi dia udah gung. itu Iya, lihat nih. melanggar Coba, ya, pasal 310 KUHP. Apalagi kalau disebarluaskan lewat Ancamannya apa dulu? ancamannya. Nah, kan udah. Hujan, udah, udah, yuk, Om, depan Om. Sekarang kita menuju Pacitan lewat jalan yang bukan tol. Jadi regeneratif brakingnya saya pakai yang high. Jadi strategi saya juga kalau saya di tol itu saya pakai regeneratif braking yang low. Supaya apa? Supaya mobil tuh bisa coasting, bisa meluncur aja di jalan tol. Kalau misalnya depan itu melambat, itu bisa meluncur nggak terlalu banyak kehilangan kecepatan. Nah, tapi kalau di sini kan sering stop and go, sering kita harus melambatkan mobil. Jadi ini pakai yang high supaya kita jarang pakai rem, supaya energi kinetik itu maksimal yang dijadikan listrik oleh sistem hybridnya. Sepertinya sehemat ini nih karena mesin ini benar-benar didesain untuk
mobil hybrid. Untuk menjadi hybrid, terlahir hybrid. Begitu juga transmisinya. Cherry ini pakai dedicated hybrid engine dan dedicated hybrid transmission. Jadi benar-benar didesain buat hybrid dua-duanya itu. Niat gitu dari awal researchnya. Kita kan udah nyoba langsung ya jalan dari Jakarta dan sekarang kita udah di Jogja menuju Pacitan. Mobil ini emang berasa banget sih iritnya. Tadi itu top skornya itu di jalan tol, di mobil yang ini, yang nggak tahu di mobil om yang lain. Tadi itu sempat sampai 37,4 ya, 37,4 km per liter posisi di jalan tol dengan gas yang konstan. Emang hemat banget sih ya ini mobil. Jadi setelah 2 hari nyobain Chery Tiggo Cross CSA ini, confirm ini hematnya bukan cuma di brosur doang, tapi beneran real di lapangan emang hemat banget. Kita nggak tahu nih tapi ini hasilnya nih. Besok perjalanan terakhir, kita masih ada 1 hari lagi. Masalah irit-iritan mungkin kita rap besok ya, di video besok kita cek hasilnya. Tadinya kami tidak percaya bisa 1000 km lebih, karena dari kantor aja tuh berangkat MID sudah menunjukkan 850 km untuk sisa BBM di tangki. Padahal itu tangki full. Gimana caranya sampai 1000 lebih? Tapi setelah jalan, ini sekarang totalnya dari trip kita di Jakarta dengan bensin tersisa udah hampir 1000 km. Mestinya kita berhasil di atas 1000 km. Karena tim Chery sendiri nyobain ini sampai habis itu katanya 1290-an kilometer. Chery Tiggo Cross CSH hybrid. Kemudian pada saat di jalan tol saya juga merasa ini bantingan suspensinya enak. Ini mobil bantingan suspensi yang dewasa. Pas lah perpaduannya antara kenyamanan dan handlingnya. Jadi dia masih cukup nyaman dan handlingnya juga masih cukup bagus. Tapi yang bikin tenang itu adalah unsur safety-nya, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan 7 buah airbag. Kemudian hasil crash test-nya dari Australian NCAP itu meraih 5 bintang, 5 star. Bukan hanya layak di dalam kota, sangat-sangat layak untuk dibawa keluar kota. Range-nya sih ini luar biasa. Cuman 51 liter tangki bensinnya, tapi bisa hampir 1300 kilo sekali jalan. Mobil monitor Apa-apa? 500 meter lagi udah harus berada di depan kita semua. Susah ini nyalipnya gimana coba? Kita cari tempat yang aman. Repot dalam daerah kayak gini loh. Mulai alasan. Ya tuh kan, Rif, lihat siapa yang mau melanggar rule. Gak ada, oh masih kuning, ntar garis putus langsung nyusul om. Arif kurang minggir. Itu tuh ada aja kalau udah berdua di belakang berusaha mempertahankan posisi di belakang terus. Karena kita nggak banyak akalnya om. Mobil. Ya, Tapi setelah dipikir-pikir, Arif benar juga sih. Ngapain juga kita ganti-ganti, orang kita nggak streaming di sini. Nggak, gantian. Oke ya, gitu aja. Jadi kita bikin rules baru nih. Nggak ada. 15 kilo kemudian, kilometer ke 30, trip A, gantian. Tarik maju. Oke. Nanti kita lihat deh. Kira-kira Bikin makin dramatis ya. 14 kilo lagi nih, gantian Arif di depan. Kita lihat apakah habis itu saya bilang ya udah kita di belakang aja, nggak ngaruh dia mau apa enggak. Nah sekarang giliran Arif ke depan, Omobi di belakangnya Arif. Omobi. Ini kan sebenarnya nggak banyak bedanya ya, siapapun di depan kalau misalnya lagi di luar kota gini udah kayak gini terus aja. Kenapa sih? Biar nggak repot-repot pindah lagi. Gue setuju sih. Ya udah sih nggak apa-apa. Ya udah, oke, gini terus aja ya. Ya udah nggak apa-apa. Sip, kalau gitu peraturan baru dibuat ya. Tetap kalau Oke, nanti kalau gue udah bosan gue bikin aturan sendiri juga ya. Kan persetujuan bersama. Iya nggak apa-apa. Lu setuju nggak kalau begini terus? Nggak mau, ntar kita masih ada masuk tol masih besok. Nggak, kayaknya nggak tahu kalau deket-deket habis Pacitan ya.
Tapi kalau di jalan luar kota mau ini aja, udah formasi gini aja. Sampai hari ini habis boleh, besok lu ya. Besok nggak ada tol sama sekali. Iya ya udah lo aja kalau gitu. Kalau gue nggak apa-apa di depan sampai hari ini habis. Ya kalau besok gimana aturannya? Ya besok gue nggak mau di depan lagi. Kan kata lu nggak ada bedanya. Ya udah gantian aja. Oke, besok Om Fitra ya. Buat apa gantian kalau nggak ada bedanya? Ya nggak apa-apa, biar ganti-ganti suasana aja. Udah balik ke aturan awal aja, udah 15 km sekali daripada digunakan untuk menjatuhkan reputasi lawan. Lo nggak ada yang menjatuhkan reputasi. Om Fitra minta nggak gantian, gue okein. Ya udah sih, simple. Ya, lo okein karena kita tinggal 70 kilo lagi. Habis itu lo bisa koar-koar di video. Terus habis itu besoknya tetap lo minta tukeran. Astagfirullah Om, busuk sekali hatinya Om. 70 km itu nggak cuma loh. Itu kalau kita gantian bisa 4 kali gantian lah itu. 5. Ya udah. Tadi Arif gantian kilometer 33 km dari Jogja. Artinya di kilometer 48 ya kita tukeran lagi ya. Udah nggak usah deh, gue aja. Istirahat aja Om. Enggak, harga diri. Dia yang minta, dia yang ribet sendiri. Beda, tetap gantian ya per 15 kilo. Oke. Nggak penting banget. Dia yang minta, dia yang ribet sendiri. Om Fitra. Kok gue, lu yang tadi dari awal. Tapi jujur kita jalan bertiga ini gue udah nggak tahu mana yang temen, mana yang lawan ini. Kita bisa berkubu dan kita bisa saling bersiteru. Semua memikirkan diri sendiri. Kalau mau nyerang Arif, saya sama Om Obi bersatu. Kalau mereka mau nyerang saya, Om Obi sama Arif bersatu. Kalau kita mau nyerang Om Obi, saya sama Arif bersatu. Banyak orang tuh nggak suka nyetir lewat jalan sempit, apalagi hujan-hujan deras kayak gini. Tapi nggak tahu, saya tuh suka karena di sini benar-benar saya bisa aware terus, nggak membosankan, dan apa ya, asik aja gitu nyetir sendiri. Benar-benar sendiri, hanya saya dan mobil melewati challenge jalan yang berliku, hujan yang deras, tikungan tajam, turunan curam, tanjakan terjal. Itu benar-benar saya nikmatin banget. Kayak peran kita sebagai pengemudi itu jadi lebih berarti gitu di jalan-jalan seperti ini dengan kondisi cuaca seperti ini. Selamat datang semuanya di Pacitan. Om Mobi udah pernah ke Pacitan sebelumnya? Sama sekali belum pernah menginjak Pacitan. Kita nanti harus buka sepatu nginjek tanah Pacitan. Iya, kita sama nih. Arif juga belum pernah, Arif? Sama sekali belum pernah ke Pacitan. Ini baru pertama kali nih. Oke, jadi satu orang dari Pacitan yang sangat terkenal seluruh Indonesia itu adalah Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, presiden kita sebelum Pak Jokowi. Dan Pacitan ini turismenya katanya terkenal juga dengan sebutan kota 1000 gua. Jadi banyak gua di sini. Apa kita berencana nyobain masuk salah satunya? Mengingat ini udah deket maghrib, kayaknya not a good idea. Siapa tahu kita bisa jadi presiden. Belum tentu Pak SBY masuk gua juga kan? Kan gue gak bilang PSBB masuk gua. Om, makanan khas Pacitan apa Om? Nggak begitu tahu gue, tapi yang pernah denger itu namanya sego gombios. Sego gombios itu artinya nasi sama lauk yang kalau dimakan tuh bisa bikin kita berkeringat saking pedesnya. Baik. Ya, oke. Ini kayaknya hari udah gelap, kita cari penginapan dulu ya. Ya udah. Hati ya. Habis hatenya. Ya udah, kita langsung menuju penginapan. Udah semakin gelap hari. Om Mobi. Ya. Om Fitra mati HT-nya. Kehabisan baterai. Kita bisa ngomongin dia sekarang. Dia sengaja loh nggak ngingetin buat gantian demi menunggu momen barusan sosok ikhlas. Iya, karena mau depan mau belakang itu nggak ada pengaruhnya.
dan dia pengen ngambil apa ya? Simpatik. Kayak seakan-akan dia tuh baik banget gitu. Iya, dan dia memastikan kita nggak nyadar gitu loh, tiba-tiba nggak ganti posisi, terus dia jadi hero, terus dia sosok legowo, astagfirullah. Itu banyak akalnya dia, Rif. Nih nanti tahu-tahu dengan dia paling depan dia punya akal sesuatu biar lebih hemat. Bukan, pasti nanti di video pasti akan di-mention sama dia, di callback kalau dia itu baik sekali, mau paling depan, membelah angin, gak gantian. Padahal kan pelan ya, nggak ngaruh. Ya pokoknya di bawah kecepatan 60 nggak ada ngaruhnya deh. Sampai juga ke Pacitan. Seru ya ini kota ya? Ini kota enak loh, bersih, terus Sepi. sepi. Jam 6 sore udah kayak jam 11 malam. Ya, kemarin itu karena udah sore jadi kita langsung istirahat, kita makan malam, makanya kita syuting paginya. Makan malamnya enak, Enak banget, Enak. segogobios. segogobios. Tapi kita nggak gobios. Sama rutenya seru banget kemarin. Rutenya pas mendekati kotanya, kita dari atas, dari atas Iya. gunung, kelihatan kotanya di bawah gitu, Iya. keren sekali. Sayangnya hujan terus ya kemarin ya. Mm-mm. Dan sayangnya ada yang ninggalin kita, Om. Kenapa dia? Kita Siapa? kena lampu merah ditinggalin, nggak ditungguin. Ditinggalin. Nggak Heran. ditungguin Itu sama bisa sekali. dijelaskan. Itu Gini, bisa dijelaskan. Mobil itu akan lebih hemat ketika dia jalan terus walaupun Iya, pelan iya. daripada berhenti Berhenti, statis. iya. Gue berhenti beberapa kali nungguin kalian. Di lampu merah Karena lampu merah emang lo harus berhenti. Sama aja kan? Nggak sama, niatnya Gua berhenti beda. nungguin terus giliran udah ketemu udah lihat lampunya. Itu- Oh ayo Mobi. Itu bisa 5 lampu merah ya? Iya. Terus HT saya habis. HT habis. Terus tapi dengan sisa-sisa baterai yang ada, setelah habis itu dinyalain lagi, mereka berdua ngegibahin. Lo ngegibahin Nggak, gue apa, di kita ngomong belakang. apaan? Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Kapan lagi bisa ngomongin Fitra Eri mumpung HT-nya mati? Enggak. Lah, emang denger? Sempet denger karena sempet nyalain lagi, nyala sebentar, gitu baru mau bales udah mati lagi HT-nya. Ah, siapa suruh? Enggak, kenapa sih di depan terus kemarin? Kan gini, Lihat. Gue tahu jawabannya nih. Sesuai nggak prediksi Ya, kita? makanya. Coba, Oke, coba. dari kemarin kita rebutan depan belakang gitu kan. Sampai akhirnya waktu itu Arif bilang gitu kan, udah nggak apa-apa, gua aja yang di depan, kata Arif gitu kan. Terus setelah dipikir-pikir, nanti kalau misalnya Arif yang di depan terus, nanti dia bisa punya alasan. Untuk Ini karena gue di depan terus jadi gue lebih boros gitu kan. Astaga. Nah untuk menunjukkan bahwa ini bukan karena kecurangan tapi karena memang ada sedikit skill di sini. Jadi ya udah skill pas untuk curang. nggak curang. Apa curangnya? Gue ke depan dan gue ingat 15 km kita mesti gantian tapi udahlah nggak apa-apa. Nggak tahu Gua kenapa. gua Dia korbankan diri gue untuk membelah angin di depan. Akan legowo membelah angin, padahal ini nggak bisa dihindari bahwa depannya itu ceskar. Plus, bener kan kemarin kita Siapa yang pertama kali kita udah ngasih yakin contoh? dia bakal jawab Iya, kayak gini. iya. Ada videonya, jadi ini ada videonya. Sudah kita prediksi dia akan jawabnya kayak gini. Pasti nanti di video pasti akan di-mention sama dia, di callback kalau dia itu baik sekali, mau paling depan, membelah angin, gak gantian. Padahal kan pelan ya, nggak ngaruh. Siapa yang terbukti pertama itu di depan dan nempel ceskar? Dia. Apa gunanya slipstreaming kecepatan 30 km per jam Terus lagi ngapain hujan? nempel? Ya, gue nggak nempel. Kan emang jaraknya segitu. Anyway, sekarang kami semua sudah menempuh 680-an kilometer. Ya. Oke. Dan 688 tepatnya. menakjubkannya, bensin kita masih 50% lebih. Asli, Iya, asli. kok bisa belum separuh? Masih 50% lebih, not even separuh. Jadi separuh itu kira-kira di 700 kilo. Padahal pas kita Kok di bisa tol ya? itu kayak nggak cukup 1000 kilo gitu loh. Makanya Iya, dari pas kita Valencia. berangkat dari kantor Iya. cuma 800 Iya. kiloan. Ya jadi nambah ininya range-nya dan artinya teoritis bisa 1400 kilo. Tapi kan kadang-kadang skala kan nggak 50% persis kan Iya. di bensin. Nah, Hmm. jadi yang penting sekarang kita lihat adalah pencapaian kita di hari ini. Tapi itu akan kami buka di video selanjutnya. Ya, makanya lanjut di channel Om Mobi. Final hasilnya seperti apa? Makanya abis ini pindah ke channel Om Mobi. Dan kita di channelnya Om Mobi itu akan menempuh bagian akhir dari perjalanan ini sampai 1000 kilo. Di 1000 kilometer kita lihat siapa yang range-nya masih paling banyak. Nah, ini kan di video gue udah nih. Iya. Di video Om Fitra udah. Iya.
lo udah kepikiran gebrakan apa di video lo dengan kelakuan-kelakuan dan ide aneh lo itu? Ada. Ini pasti dia Pasti udah dia punya sesuatu yang jahat nih. udah pasti. Apa? Ya. Oke. Berlindung di balik topeng dan kacamata hitam ya, kita tuh nggak bisa lihat facial expressionnya dia gitu. Gue bisa lagi udah saking main sama dia tuh. Nah ini tuh. Udah prasangka buruk. Ya. Biar skill nanti yang membuktikan ya. Di luar kecurangan Om Mobi bisa menang. Nah, hasilnya seperti apa? Besok. Nggak mungkin di luar kecurangan, lu udah berkali-kali melakukan kecurangan Nggak sampai ada. titik ini. Nggak ada. Dah, pokoknya dah. jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri, Om Mobi dan Arif Muhammad. Dan bagian ketiga, penentuan siapa dari kami yang sebenarnya biang kerok kekalahan di Chery Tiggo 8 CSH Range Challenge, itu akan kita bisa tahu di channelnya Om Mobi. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Lo menurut anda kenapa? Pasti ada. Ada nanti. Clean. Apa nggak cleannya apa? Clean.